Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al Faruq dengan NIM 6422863, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi saya, yaitu produk tentang ujian akhir pengantar ekonomi mikro, yang dimana saya meneliti tentang produksi, biaya produksi, dan penentuan jumlah jumlah sampel produksi yang optimal dengan studi kasus usaha saya, yaitu ayam geprek pedas gila. Ya, penelitian ini atau studi kasus ini melatar belakangi, yaitu pada ayam geprek pedas gila adalah usaha kuliner mikro yang menghadapi tekanan biaya akibat kenaikan harga bahan baku ayam dan cabai, sehingga margin keuntungan menipis bila jumlah produksi tidak dikelola tepat. Analisis menggunakan konsep produksi dan biaya produksi, yaitu pengantar ekonomi mikro, diperlukan untuk menentukan jumlah produksi paling optimal. Objek penelitian kasus yaitu ayam geprek pedas gila, usaha kuliner ayam geprek dengan 5 tingkat kepedasan sambal. Itu dengan merumuskan masalah, yaitu bagaimana profil usaha dan faktor produksi yang digunakan. Apa permasalahan produksi atau biaya produksi yang dihadapi? Bagaimana struktur biaya FC, VC, TC, AC terhadap output? Yang keempat, berapa jumlah produksi paling optimal bagi usaha? Yang kelima, rekomendasi solusi apa yang dapat diberikan? Ya, tujuan studi kasus yaitu satu, profil usaha, menjelaskan eh, profil usaha dan produk yang dihasilkan. Yang kedua, faktor produksi, mengidentifikasi faktor-faktor produksi yang digunakan. Yang ketiga, permasalahannya itu mengidentifikasi permasalahan produksi atau biaya berdasarkan data. Yang keempat, biaya produksi untuk menghitung VC, FC, TC, AC, dan hubungan dengan output. Yang kelima, produksi optimal, itu menentukan jumlah produksi yang paling optimal. Rekomendasi saya yaitu memberikan solusi efisiensi biaya dan peningkatan laba. Ya, landasan teori saya yaitu yang pertama, fungsi produksi atau reducing, tambahan output menurun jika input variabel terus ditambah, sedangkan out, input tetap dibiarkan. Yang kedua, teori biaya produksi yaitu FC biaya tetap, VC biaya variabel, FC PC sama dengan FC plus VC serta AFC, AVC, ATC, dan MC. Itu biaya monergial. Produksi optimal itu keuntungan maksimum tercapai saat MC sama dengan MR sama dengan P, selama harga jual masih di atas AFC. Ya, profil usaha itu ayam geprek pedas gila, usaha kuliner mikro berbahan dasar ayam, berlokasi dekat kawasan kampus dan permukiman padat. Telah beroperasi 12 tahun, melayani DNN sederhana dan pesan antar daring. Produksi utama ayam geprek dengan 5 tingkat kepedasan sambal, dilengkapi nasi, tahu tempe, lalapan, dan minuman. Struktur manajemen yaitu yang pertama, pemilik merangkap manajer, dua karyawan tetap atau juru masak, dan kasir dan dapur atau dapur. Dengan harga jual yaitu 18.000 per porsi dengan tingkat kepedasan yaitu sampai level 5, 5 level. Usaha beroperasi setelah 12 tahun lebih atau 2 tahun lebih dengan karyawan berjumlah 2 orang, yaitu di Mesir dan di kasir dan di dapur. Ya, permasalahan dan faktor produksi. Permasalahan utama yaitu kenaikan biaya bahan baku, yaitu
Harga ayam dan cabai rawit naik signifikan dalam 3 bulan terakhir, menaikkan biaya variabel rata-rata sementara harga jual belum disesuaikan. Yang kedua, kapasitas produksi belum optimal, yaitu pada jamaah sibuk, dua juru masak atau peralatan terbatas, tidak mampu melayani lonjakan permintaan tanpa lembur, meningkatkan biaya variabel per unit. Faktor produksi yang digunakan yaitu bahan baku, bahan baku ayam, cabai, dan bumbu sambal, tepung, minyak goreng, beras, tahu, dan tempe. Tenaga kerja yaitu juru masak utama, asisten dapur atau kasir, pemilik usaha. Ya, di sini pemilik usaha juga ikut serta ya. Dengan modal dan peralatan yaitu kompor gas, wijen penggorengan, etalase, perlengkapan kemasan. Dengan kewirausahaan yaitu pengelolaan strategi harga, promosi, dan arus kas usaha. Ya, lanjut. Ngomongin biaya tetap yaitu fixed cost-nya yaitu sewa tempat usaha 3 juta, gaji tetap 2 karyawan yaitu 6 juta, penyusunan peralatan dapur 500.000, biaya listrik atau air dasar yaitu 9.000 total, FC per bulan yaitu 10 juta 400.000. Dengan pendapatan per hari yaitu hanya yang diharuskan yaitu 350.000 biaya tetap per hari. FC bulanan sama dengan 30 hari beroperasi. Gaji karyawan tetap adalah komponen biaya tetap sebesar 58%, diikuti sewa tempat 29%. Dua pos ini menjadi beban dasar usaha terlepas dari volume produksi harian. Ya, struktur biaya terhadap tingkat produksi TC sama dengan 350.000 plus 10.000 Ki plus 150 Ki kuadrat. Ki sama dengan porsi per hari. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa Ki-nya 100, 150 sampai dengan 300 dan FC-nya di sini per hari 350.000 dan VC-nya 1.150.000. Selanjutnya sampai dengan 4 juta 350.000 dengan TC sebesar 1.500.000 sampai dengan 4.700.000. HFC-nya sebesar 11.500 sampai dengan 14.500 dan ATC-nya sebesar 15.000 sampai dengan 15.667. MC-nya di sini 13.000 sampai dengan 19.000. Ya, di sini untuk jumlah signifikannya yaitu cukup melonjak ya, melonjak meningkat dari AFC ke ATC sampai dengan MC. Ya, sorry. Di sini penentuan jumlah produksi. Syarat maksimum keuntungan MC dan MCP. MC-nya sebesar 10.000 plus 30 Ki. MR sama dengan P sama dengan 18.000 harganya. Jadi 10.000 plus 30 Ki sama dengan 18.000. Nah, pada Ki sama dengan 8.000 plus 30 sama dengan 267 porsi per hari. Pada Ki sama dengan 267 per porsi atau per hari, kita bisa lihat dari bawah yaitu TR sama dengan 4 juta 4.806.000 per hari, dengan TC 4.059.335 per hari, dengan laba sama dengan RP 716.665 perak per hari dan dijumlahkan menjadi 21,5 juta per bulan. Nah, kita bisa lihat dalam kurva keuntungannya ya di sini bahwa signifikan ya dari kurva keuntungan versus jumlah produksi. Produksi dari saya yaitu ada 5 ya. Yang pertama efisiensi pembelian bahan baku, yaitu seperti kontak harga dengan pemasok tetap dan bahan
subsidi saat harga cabai melonjak. Yang kedua, tambahkan kapasitas produksi. Tambahkan satu kompor dan wajan pada jam sibuk agar mendekati Q optimal, yaitu 267 per porsi per hari, tanpa lembur berlebih. Yang ketiga, menyesuaikan harga dan blending. Penyesuaian harga struktur atau paket blending untuk menjaga margin tanpa kehilangan daya saing. Yang keempat, standar porsi bahan baku, yaitu standar konten kontrol untuk menekan pemrogosan tanpa mengorbankan kualitas. Yang kelima, pemantauan produksi berkala. Bandingkan produksi harian dengan Q optimal untuk respon cepat atas perubahan biaya atau permintaan. Kesimpulan dari saya yaitu usaha memanfaatkan faktor produksi bahan baku, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan secara terpadu. Itu kenaikan harga bahan baku atau kapasitas dapur yang terbatas menjadi tantangan utama biaya produksi. Yang ketiga, AFC terus menurun seiring output naik, sedangkan AFC dan MC naik pada volume tinggi di swing returns. Yang keempat, jumlah produksi optimal MC Semarang MR berada di 267 per porsi per hari dengan laba 21,5 juta per bulan. Yang kelima, rekomendasi solusi disusun untuk efisiensi biaya produksi dan keuntungan laba. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika memang ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.